Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijtihad. Pengertian Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah, tertulis dalam mushaf, ditukil dari Rasulullah secara mutawatir dengan tidak diragukan. Dalil tentang Al-Quran terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Kemudian yang kedua, sumber hukum Islam adalah hadis. Pengertian hadis adalah hadis secara bahasa, yakni al-jadid. Artinya, sesuatu yang baru atau kebalikan dari al-qadim yang artinya sesuatu lama, sedangkan menurut istilah para ahli, yakni segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat. Dalil tentang hadis terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 80, yang artinya, siapa yang menaati Rasul Muhammad, maka sungguh telah menaati Allah. Siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau, Nabi Muhammad, sebagai pemelihara mereka. Kemudian, sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad, yang artinya mencurahkan kesanggupan dalam mengeluarkan hukum syara yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dalil ijtihad dari Amr bin As bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, jika seorang hakim mengadili dan berijtihad dan ternyata ia benar, maka ia mendapat 2 pahala. Dan jika seorang hakim mengadili dan berijtihad lantas ia salah, baginya 1 pahala. Bagaimana cara menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, dengan mempelajari Al-Quran serta hadis dalam rangka meningkatkan ketekunan. Yang kedua, mempelajari ayat-ayat kauniyah atau alam semesta dalam rangka meningkatkan keimanan. Yang ketiga, memanfaatkan luangnya waktu untuk menguasai suatu bidang keterampilan sebagai bekal menghadapi masa depan.
Bagaimana cara menerapkan hadis sebagai sumber hukum Islam? Yang pertama, memahami sanad hadis. Yang kedua, sumber hukum utama yang harus digunakan adalah Al-Quran. Yang ketiga, tidak menjadikan hadis sebagai sumber hukum utama. Bagaimana contoh implementasi ijtihad dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu salah satu contoh ijtihad dalam kehidupan zaman sekarang, para ulama melakukan ijtihad dalam proses penentuan satu Ramadan dan juga satu Syawal. Mereka akan berdiskusi untuk menentukan dan menetapkan satu Ramadan dan satu Syawal berdasarkan perhitungan serta hukum Islam yang ada sebelumnya. Demikianlah pelajaran hari ini tentang sumber hukum Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.